Papua menjadi salah satu provinsi dengan kekayaan alam terbesar di Indonesia saat ini. Provinsi ini menjadi salah satu tumpuan Nusantara dari hasil sumber daya alam. Namun, Papua dulunya memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan ekonomi. Belum lagi ada kelompok kriminal bersenjata yang hadir atas ketidakpuasan dengan Indonesia. Sebenarnya, apa yang mendasari OPM untuk melepaskan diri dari Indonesia? Serta apa dampak kehadiran kelompok ini terhadap kesatuan di tanah air? Kali ini kita akan membahas konflik Papua Merdeka mulai dari sejarah awal terbentuknya. Sejarah panjang Pulau Mutiara. Papua memiliki sejarah panjang yang gak bisa dilepas dari Indonesia. Pulau ini sejak awal telah menjadi bagian penting bagi tanah air. Saat ini sendiri, Papua memiliki 6 provinsi untuk terus menaikkan keadaan ekonominya. Mulai dari Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Namun siapa sangka, Papua telah ditulis dalam sejarah sejak tahun ke-200 Masehi. Seorang ahli geografi bernama Claudius Ptolemeus menyebut pulau ini sebagai Labadios. Selanjutnya, di tahun ke-500 Masehi, bangsa Tiongkok sendiri menyebut Papua sebagai Tungki. Hal ini diketahui dari catatan harian seorang pedagang asal negeri tirai bambu yakni Gao Yukwan. Dirinya menggambarkan nama tersebut berdasarkan rempah-rempah yang berasal dari Papua. Selanjutnya, Papua sendiri ternyata juga telah memiliki kerjasama dengan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini terjadi pada akhir tahun ke-600 Masehi, di mana Kerajaan Sriwijaya menyebut Papua dengan nama Janggi. Dalam buku Kertagama 1365 karangan Empu Prapanca, nama ini sendiri merupakan salah eja dari pedagang Cina yang singgah di Papua. Saking melimpahnya sumber daya alam, pada akhir tahun ke-700 Masehi, pedagang Persia dan Gujarat juga mulai berdatangan. Mereka ingin mengikut langkah pedagang-pedagang Cina yang kembali ke negaranya dengan hasil rempah melimpah. Para pedagang Persia ini kemudian memberi nama Papua sebagai Dwipanta dan Samudranta. Nama ini sendiri memiliki arti ujung samudra dan ujung lautan. Sejarah panjang pulau ini terus berlanjut pada tahun 1300 Masehi, di mana kerajaan Majapahit juga datang. Mereka menyebut wilayah Papua sebagai Wanin, yang merujuk pada daerah Fakfak. Sedangkan Seran mengaju pada wilayah Kowiai. Pada abad ke-14 sendiri, Kepulauan Papua berhasil dikuasai oleh Kerajaan Tidore. Hal ini bermula dari ekspedisi Raja Tidore yakni Ibnu Mansur bersama kapitan asal Biak yaitu Gurabesi. Nama Papua sendiri berasal dari penamaan yang diberikan oleh Kerajaan Tidore, di mana dalam bahasa mereka, kata Papua sendiri memiliki makna pulau yang gak memiliki raja yang memerintah. Pulau Papua semakin terkenal saat seorang pengelana asal Spanyol, yakni Ortiz de Retes mendarat pada 13 Juni 1545. Dirinya kemudian langsung mendeklarasikan daerah sekitaran Sungai Mamberamo sebagai milik Raja Spanyol dengan nama Nueva Guinea. Nama ini diberikan karena kemiripan yang terlihat dari penghuni wilayah Papua dengan warga asli pesisir Guinea di Afrika Barat. Namun upaya Ortiz untuk memperkuat kedudukan Papua nyatanya nggak bertahan lama. Pasalnya pada tahun 1606, Belanda pada akhirnya juga mendarat di Papua. Negeri kincir angin seketika langsung mengambil alih perdagangan sumber daya alam di Papua dari tangan Spanyol. Sebagai usaha untuk memperkuat kedudukan di Papua, pada tahun 1770 menerbitkan pulau ini dalam peta internasional. Hal ini makin membuat Pulau Papua makin dikenal oleh penjelajah asal Eropa. Akan tetapi, pada tahun 1774, kekuasaan Belanda atas Papua justru jatuh ke tangan Inggris. Akhirnya, pada tahun 1793, Papua resmi menjadi daerah koloni dari negeri Tiga Singa. Berdasarkan perintah gubernur Inggris, mereka mulai membagi garis pulau dan mendirikan benteng di sekitar Teluk Doreri. Namun, hal ini mendapatkan perlawanan dari Kesultanan Tidore hingga pada tahun 1814. Inggris terpaksa angkat kaki dari Papua. Hal ini menjadi kesempatan bagi Belanda hingga pada 24 Agustus 1828 berdirilah benteng Fort Dubus. Bangunan ini menjadi penanda dari mulainya kolonialisme Belanda di Papua. Mereka mendapatkan pengakuan dari Kesultanan Tidore yang telah diintervensi sebelumnya. Hal ini menjadi masa sulit bagi kerajaan tersebut yang mendapatkan pajak tinggi dari Belanda.
Kesultanan Tidore harus memberikan budak, kayu, mesoi, cengkeh, hingga burung cendrawasih sebagai bayaran pajak. Bila tidak dibayar, maka Kesultanan Tidore sendiri bisa mendapatkan hukuman yang begitu berat dari Belanda. Belanda kemudian semakin menancapkan pengaruhnya di Papua pada 1896. Alasannya karena negeri kincir angin resmi menduduki wilayah Nugini Barat setelah perjanjian Den Haag mengenai partisi Pulau Nugini disepakati pada 16 Mei 1895. Pada saat itu Pulau Papua telah dikuasai oleh 3 negara Eropa. Di saat Belanda berkuasa penuh atas Papua Barat, bagian Papua Nugini justru terbagi dua antara Inggris di bagian selatan dan Jerman di bagian utara. Nggak heran Sang Menir dengan leluasa menancapkan kukunya di Papua Barat. Terbukti Belanda langsung membagi wilayah kekuasaannya menjadi 2 afdeling pada 1898. Kedua afdeling yang dimaksud adalah Afdeling Nugini Utara dan Afdeling Nugini Barat dan Selatan. Keduanya dibagi berdasarkan klaim kekuasaan Kesultanan Ternate dan terpisah oleh Tanjung Yamursba. Sementara itu, pusat administrasi kedua afdeling ini masing-masing berada di Manokwari dan Fakfak. Dengan demikian, Belanda sudah resmi menguasai Papua Barat menjelang abad ke-20. Afdeling di Papua kemudian mengalami perubahan kembali pada 1901. Negeri kincir angin memecah Afdeling Nugini Barat dan Selatan menjadi Afdeling Nugini Barat dan Afdeling Nugini Selatan. Tujuannya agar cengkeraman Belanda semakin kuat di bumi cendrawasih. Ditambah lagi Belanda resmi membangun kota Merauke pada 1902. Perubahan demi perubahan wilayah kota terus dilakukan oleh Belanda untuk terus menguasai Papua. Selain itu, negeri kincir angin juga menanamkan pengaruhnya dengan melakukan misi keagamaan di bumi cendrawasih. Buktinya pemerintah kolonial mengizinkan gereja Protestan dan Katolik untuk menyebarkan misinya di Papua. Salah satunya adalah misi yang dijalankan Hati Kudus Yesus yang menyebarkan pemahaman Katolik melalui pembangunan kampung dan sekolah. Hati Kudus Yesus juga mengirim guru dari Kepulauan Kei dan Tanimbar untuk mengajar di Papua. Tujuannya agar warga pribumi terdidik untuk tunduk dan setia kepada kepentingan kolonial. Pergerakan nasionalis di bumi cendrawasih relatif belum diketahui hingga tahun 1926. Alasannya karena banyak pemimpin pro kemerdekaan Indonesia yang mulai dibuang ke Bovendigul sejak tahun 1926. Hasilnya, tokoh nasionalis Indonesia mulai terkumpul di Bovendigul meski harus tertahan di tengah ganasnya alam Papua. Sebut saja seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Sayuti Melik yang bakal dikenal menjadi tokoh di balik peristiwa proklamasi. Kekuasaan Belanda di Papua Barat hanya bertahan hingga 1942. Bagaimana tidak, Papua Barat dengan mudah diduduki pasukan Kekaisaran Jepang setelah meletusnya Perang Dunia Kedua di wilayah Pasifik. Kekuasaan kemudian berpindah tangan kepada Amerika Serikat setelah Douglas MacArthur membebaskan seluruh Papua. Namun wilayah Papua Barat justru dikembalikan ke Belanda setelah Perang Dunia berakhir pada 1945. Padahal Indonesia sebagai suksesor Hindia Belanda sudah berdiri sejak 17 Agustus 1945. Nggak heran permasalahan Papua Barat menjadi permasalahan pelik bagi kedua negara. Pasalnya Indonesia telah berunding berkali-kali untuk mengembalikan Papua ke bumi pertiwi. Namun Belanda terus menolak menyerahkan bumi cendrawasih dan justru mendirikan pemerintah koloni Nugini Belanda pada 1949. Berbagai kegagalan sikap damai ini akhirnya membuat Soekarno muak. Puncaknya Bung Karno menyerukan Operasi Trikomando Rakyat pada 1961. Hebatnya Operasi Trikora mendapat bantuan senjata canggih dari Uni Soviet. Sebut saja seperti pesawat pengebom tipe Tu-16 serta jet tempur canggih MiG-17 dan MiG-19. Gak heran bantuan dari Moskow ini membuat Belanda kewalahan. Konflik ini bahkan membuat Amerika Serikat turun tangan dan siap membantu Indonesia merebut kembali Pulau Irian. Hasilnya, Indonesia, Amerika, dan Belanda berunding di New York pada Agustus 1962. Ketiganya kemudian menyetujui perjanjian New York dan menyerahkan Papua kepada PBB dalam kerangka United Nations Temporary Executive Assembly. Ketiga negara juga menyepakati digelarnya penentuan pendapat rakyat untuk rakyat Papua dalam waktu dekat. Melawan untuk mengubah nasib. Melihat ketidakadilan yang terus terjadi di tanah Papua membuat para masyarakat mereka mulai prihatin dengan keadaan sendiri.
Akhirnya muncul berbagai kelompok yang memiliki gagasan pendirian negara Papua. Wacana ini pertama kali dicetuskan oleh Aser Demotekai yang merupakan mantan kepala distrik Demta pada tahun 1963. Dirinya diam-diam memulai kelompok kepercayaan adat. Dirinya menuntut kemerdekaan Papua sembari menyebarkan kepercayaannya. Pihak Aser meyakini kalau Papua sendiri harus merdeka karena sesuai dengan janji para leluhur yang menyebut mereka adalah bangsa terakhir menuju akhir zaman. Akhirnya salah satu pengikut dari Aser yakni Jacob Prai mulai memperlebar wejangan sang pemimpin. Dirinya merasa harus menempuh cara baru demi mewujudkan cita-cita Papua merdeka. Alhasil Jacob langsung menempuh cara radikal menggunakan kekerasan demi memuluskan impian. Padahal Aser selalu melarang kekerasan untuk mencapai Papua merdeka. Di lain sisi, muncul pula gerakan pro kemerdekaan Papua di Manokwari pada tahun 1964 yang diprakarsai Terianus Aronggera. Dia menyebut organisasi tersebut sebagai organisasi perjuangan menuju kemerdekaan Papua. Usut punya usut, ternyata organisasi ini yang sebenarnya sebagai rintisan asli dari OPM. Catatan sejarah ini lebih kuat dibanding anggapan OPM dibuat di Jayapura. Kelompok ini memulai pergerakannya dengan mengirim dokumen perjuangan ke markas PBB di New York. Mereka menanyakan status Papua dan meminta peninjauan ulang mengenai perjanjian New York tahun 1962. Pasalnya perjanjian ini dinilai nggak relevan karena nggak mengikutsertakan kebanyakan orang Papua. Belum lagi dokumen yang diserahkan juga berisi susunan kabinet Papua Barat seperti Markus Kaisiepo sebagai presiden. Selain itu, OPM juga mulai menempuh cara-cara lain untuk mengakui kemerdekaannya, seperti menampilkan bendera bintang kejora. Bahkan mereka juga sudah memiliki lagu kebangsaannya sendiri, yakni Hai Tanahku Papua. Cara radikal seperti kekerasan juga mulai mereka lakukan untuk mendapatkan atensi dunia. Salah satunya terjadi lewat pemberontakan bersenjata kelompok Permenas Ferry Awom di Manokwari. Ada perkembangan selanjutnya, 1 Juli pada akhirnya diperingati oleh simpatisan Papua sebagai lahirnya OPM. Hal ini terjadi karena pada tanggal tersebut digelar proklamasi kemerdekaan Papua pada tahun 1971 oleh Nicholas Joe dan Javed Romkoram. Namun konflik strategis justru sering terjadi dalam badan OPM pada kala itu. Hasilnya organisasi ini terpecah menjadi 2 faksi, yakni PMK dipimpin oleh Jacob Hendrik Prai dan TPN dipimpin oleh Seth Javed Romkoram. Namun kedua pihak ini terus-menerus melancarkan sejumlah aksi untuk mendapatkan perhatian. Mereka kerap kali mengirim surat ancaman kepada Freeport Indonesia sejak tahun 1976. Bahkan OPM sampai melaksanakan ancaman dengan mencoba memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar serta hal lain. Freeport sendiri diperkirakan mendapat kerugian sebesar 123.000 US dollar pada waktu itu. Usaha tanpa henti damaikan bumi cendrawasih. Keadaan yang semakin mencekam di Papua akhirnya buat Soeharto bergerak untuk membasmi organisasi Papua Merdeka. Presiden kedua Indonesia ini menggunakan sejumlah cara untuk meredam aksi perlawanan masyarakat Papua. Cara paling utama dirinya lakukan adalah menggunakan militer sebagai garda terdepan pemerintahan. Dirinya menetapkan status daerah operasi militer kepada Papua sejak tahun 1963. Soeharto mencoba untuk memperbanyak ABRI dan juga Polri agar dapat membantu dan menyatu. Hal ini dilakukan dalam pelaksanaan operasi teritorial serta menghalau OPM dan gerakan separati lainnya. Sebut saja organisasi Operasi Sadar yang terjadi pada tahun 1977 hingga 1978. Operasi ini melakukan beberapa cara seperti pengeboman melalui pesawat, penyerangan darat, hingga pembakaran desa yang diduga menjadi basis dari organisasi Papua Merdeka. Selain itu, Soeharto juga melakukan operasi sapu bersih di tahun 1981 hingga 1982. Tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa OPM yang masih berkeliaran di hutan Papua. Operasi ini menggunakan taktik penyisiran dengan melibatkan ribuan tentara serta masyarakat sipil yang menjadi pemandu. Sejumlah tekanan juga terjadi saat melakukan aksi ini. Terakhir ada Operasi Wibawa yang diperintahkan oleh Soeharto pada 1997. Operasi ini sendiri dilakukan untuk mengamankan daerah Papua menjelang pemilu tahun 1997 dengan menekan gerakan separatis di Papua.
Aksi ini melibatkan penangkapan, penahanan, dan beberapa aksi militer lainnya terhadap aktivis, tokoh adat, dan pemimpin gereja. Hasilnya, beberapa operasi yang sempat dilakukan oleh Soeharto ini sampai disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Pada masa daerah operasi militer inilah diduga kuat telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Tulis Laksamana Muda TNI Untung Suropati. Selain itu, Presiden Soeharto juga melakukan operasi Mapenduma pada tahun 1996. Aksi ini dilakukan untuk membebaskan peneliti dari ekspedisi Lawrence 95 yang disandra oleh OPM. Anggota dari operasi ini sebagian besar berasal dari pasukan khusus Indonesia yakni Kopassus. Operasi ini sendiri dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Kopassus yakni Brigjen TNI Prabowo Subianto. Operasi ini berakhir tanggal 9 Mei 1996 setelah penyerbuan Kopassus ke markas OPM di Mimika. Dalam penyerbuan ini, 2 dari 11 sandera harus meregang nyawa. Kedua korban tersebut adalah Mate Siosia Selasembu dan Nevi WTH Penekenan. Selain itu, operasi ini juga diwarnai insiden penembakan di Timika oleh anggota Kopassus yang frustrasi terhadap rekan-rekannya pada 15 April 1996. Hasilnya, Letkol Inf Adel Gustimego harus kehilangan nyawanya akibat insiden tersebut. Selain itu, masih ada beberapa korban dari jajaran Kopassus lainnya. Bahkan Sertu Manase dari Koramil setempat di Timika. Namun Soeharto ternyata pernah menempuh jalur diplomasi dengan menemui pimpinan OPM yakni Lodewijk Manjayan. Pemimpin OPM ini memegang 14.000 pasukan yang melakukan teror pada 1964 sampai 1967. Menurut buku Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, Lodewijk hanya melancarkan pemberontakan bermodal senjata tua. Namun mereka berhasil menjadi pihak yang sangat ditakuti di Papua kala itu. Pertemuan antara kedua pemimpin ini berlangsung pada 11 Januari 1969. Pada kesempatan ini, Manjayan menyampaikan kemauannya sendiri mengenai keadaan Papua yang seperti anak tiri. Di lain sisi, Presiden Soeharto mengakui bahwa pemerintahannya masih banyak kekurangan ketika menjangkau daerah Papua. Akan tetapi, Presiden kedua Indonesia ini berjanji untuk lebih memperhatikan pembangunan di Papua semenjak 1963. Upaya mendamaikan Papua terus berlanjut setelah Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Pendekatan yang dilakukan oleh suksesor Pak Harto lebih mengedepankan aspek kemanusiaan ketimbang bertindak secara militer dan otoriter. Salah satunya adalah upaya yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie setelah menggantikan Pak Harto. Saat itu, Habibie langsung mencabut darurat operasi militer yang diberlakukan sepanjang Orde Baru. Pak Habibie juga berdialog dengan tokoh masyarakat Papua demi menyerap aspirasi mereka. Buktinya, alumnus Jerman ini menerima keinginan dari kelompok Tim 100 yang menyatakan ingin berpisah dari NKRI. Koridor dialog ini semakin terbuka lebar di era kepresidenan Abdurrahman Wahid. Pasalnya, Gus Dur menjadi pionir di balik diizinkannya kegiatan Kongres Rakyat Papua. Gus Dur bahkan memperbolehkan pengibaran bendera bintang kejora untuk warga Papua. Syaratnya, bendera tersebut tidak boleh dikibarkan lebih tinggi dari bendera merah putih. Terobosan lain yang dilakukan mendiang Gus Dur adalah mengubah nama provinsi di Papua. Nggak heran sosok Abdurrahman Wahid begitu dicintai oleh rakyat Bumi Cendrawasih sampai diberi julukan sebagai Bapak Papua. Berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai juga dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri. Saat itu, Bu Mega membidani terlahirnya otonomi khusus untuk rakyat Papua. Alhasil, Papua punya pemerintahan yang unik. Terdiri atas Majelis Rakyat Papua, Kepala Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Selain itu, Bumi Cendrawasih juga diberikan anggaran tambahan dari APBN guna mendukung berjalannya Otsus. Megawati juga meneruskan upaya pemekaran di era Habibie dengan meresmikan berdirinya Provinsi Papua Barat pada 2004. Dimulainya otonomi khusus di Papua juga membuat struktur pemerintahannya berubah sesuai dengan kearifan masyarakat setempat. Salah satunya adalah penggunaan kata distrik sebagai pengganti kecamatan. Gak heran berbagai upaya perdamaian ini membuat tensi konflik di Bumi Cendrawasih mulai mereda. Meski begitu, rakyat Papua masih merasa belum merasakan pemerataan ekonomi. Alasannya karena infrastruktur mereka masih cukup tertinggal dari wilayah Indonesia Timur lainnya, seperti Pulau Sulawesi.
Pekerjaan rumah di tanah Papua kemudian berusaha diselesaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY langsung tancap gas melakukan berbagai langkah demi mempercepat pembangunan infrastruktur di Bumi Cendrawasih. Salah satunya dengan membentuk unit percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tujuannya agar pembangunan infrastruktur di Bumi Cendrawasih semakin merata dan bisa bersaing dengan wilayah Indonesia lainnya. Upaya lain yang dilakukan SBY adalah memasukkan Papua ke dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Sebab politikus Partai Demokrat ini mencanangkan Papua sebagai pusat pengembangan pangan, energi, dan pertambangan. SBY juga memberi subsidi untuk penerbangan perintis di wilayah Papua. Subsidi ini bertujuan agar distribusi bahan pokok di Bumi Cendrawasih terjamin, mengingat sebagian besar kampung di Papua hanya bisa diakses melalui kendaraan udara. Presiden ke-6 RI ini juga mulai mengembangkan Papua sebagai salah satu destinasi wisata. Salah satunya dengan menggelar acara bertajuk Sail Raja Ampat pada Agustus 2014. Berbagai upaya pembangunan yang dilakukan Pak SBY kemudian diteruskan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi membuat berbagai terobosan demi memakmurkan serta memajukan Bumi Cendrawasih. Salah satunya dengan menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Papua. Berbagai infrastruktur transportasi seperti bandar udara, pelabuhan, dan jalan menjadi fokus utama Jokowi dalam memajukan tanah Papua. Buktinya Jokowi sempat meresmikan bandara di Papua yang dipugar pada era pemerintahannya. Beberapa di antaranya seperti Bandara Domin Edward Osok di Sorong, serta Bandara Wamena di Pegunungan Jayawijaya. Di sektor transportasi darat, Jokowi berhasil membangun jembatan Yotefa di Jayapura. Politikus 63 tahun ini juga turut membidani pembangunan jalur Trans Papua yang sudah membentang hingga lebih dari 3.400 km. Selain pembangunan infrastruktur, Jokowi juga turut membawa sejumlah gebrakan lain. Sebut saja seperti memekarkan Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada 2022 ada 4 provinsi baru di Papua yang diresmikan Jokowi, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pemekaran ini juga bertujuan untuk mempersempit ruang gerak dan pengaruh OPM. Pasalnya kejahatan yang dilakukan OPM masih merajalela di wilayah pegunungan. Sebut saja pada Maret 2022, ketika 8 teknisi telekomunikasi gugur akibat mendapat serangan dari OPM. Alhasil Jokowi juga mulai melakukan pendekatan bersenjata demi menumpas perlawanan OPM. Sebab politikus 63 tahun ini mencanangkan bergulirnya operasi Damai Kartens yang dimulai pada tahun 2018 hingga saat ini. Upaya kemerdekaan yang terpecah belah. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia di Bumi Papua masih belum menumpas pergerakan Papua Merdeka. Berbagai kelompok masih terus mencoba mengusik terobosan yang dilakukan pemerintah demi terciptanya perdamaian di Bumi Cendrawasih. Salah satunya adalah berbagai program yang dicanangkan Prabowo Subianto seperti lumbung pangan dan makan bergizi gratis. Berbagai program yang diharapkan memakmurkan rakyat Papua ini justru digunakan untuk melancarkan propaganda pro-kemerdekaan. Buktinya sejumlah siswa di Papua dihasut Komite Nasional Papua Barat untuk menolak program tersebut. Mereka bahkan mengadu domba dengan membedakan pendidikan gratis dan makan bergizi gratis yang bisa berjalan secara berdampingan. Kami tak ingin makan bergizi gratis, kami hanya mau pendidikan gratis dan berobat pun gratis, keluh salah satu demonstran. KNPB bahkan menyerukan seluruh pelajar Bumi Cendrawasih di wilayah konflik melakukan aksi mogok belajar. Mereka mengklaim sekolah-sekolah yang didirikan di daerah konflik merupakan markas dari TNI dan Polri. Buktinya, Sebi Sambo mendesak pemerintah untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar. Selain menjadi guru, aparat militer pemerintah Indonesia juga akan bertugas sebagai tenaga kesehatan atau dokter di daerah Papua. Tegas Sebi Sambom selaku juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Selain menghasut warga Papua, TPNPB juga kerap melancarkan aksi kriminalnya di Bumi Cendrawasih. Terbukti sejumlah nyawa tak bersalah melayang akibat tindakan keji pasukan pemberontak tersebut.
Baru-baru ini 8 warga Yahukimo yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kesehatan diserang oleh TPNPB. Dengan bermodalkan senjata tajam, gerombolan tersebut membuat seorang guru gugur dan 6 orang korban luka-luka. Salah seorang korban selamat menuturkan TPNPB telah menyerang mereka 2 kali berturut-turut. Rupanya serangan ini ditujukan pada SDYPK di Yahukimo yang terletak di area rawan konflik. Teman-teman guru keluar dari pintu depan, saya melompat dari pintu belakang. Saat saya berusaha lari, mereka mencoba menyerang saya dengan parang, namun hanya mengenai tas saja, tutur Nus kepada BBC Indonesia. Kekejian TPNPB lainnya terjadi pada tanggal 6 hingga 9 April 2025. Bagaimana tidak, pasukan kriminal ini membuat 17 warga Pendulang Emas gugur akibat dihajar timah panas. Upaya kekerasan lainnya juga ditunjukkan kepada aparat keamanan Indonesia. TPNPB mengklaim sudah melukai 7 anggota TNI di Papua pada awal Mei 2025. Nggak heran TPNPB berani menyatakan perang kepada militer Indonesia. Mereka mendesak TNI untuk segera angkat kaki dari Papua demi mewujudkan kemerdekaan di bumi cendrawasih. Kami siap menghadapi militer Indonesia di medan perang. Kami siap gugur demi memperjuangkan Papua merdeka, tegas Sebi. Anehnya, TPNPB meminta TNI untuk menarik logistik serta persenjataan besar seperti helikopter dan mortir. Penggunaan senjata berat akan menimbulkan korban jiwa bagi warga sipil yang tinggal di wilayah zona merah, lanjut Sebi. Meski begitu, berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan TPNPB justru mendapat dukungan di tanah air. Sebut saja Veronica Koman yang aktif menjadi corong propaganda pro-kemerdekaan Papua di media sosial. Aktivis 36 tahun ini bahkan secara terang-terangan mendukung aksi keji TPNPB. Buktinya Koman menyebut warga pendatang boleh diteror demi keselamatan seluruh rakyat Papua. Orang asli Papua sudah menjadi minoritas di sana dan mereka tidak mau populasinya berkurang. Para pendatang terus berdatangan dengan masifnya transmigrasi. Sehingga TPNPB menganggap tak ada jalan lain untuk menghentikan pendatang selain menakuti mereka. Berbagai kekerasan yang dilakukan TPNPB sebenarnya tak mewakili seluruh pergerakan Papua Merdeka. Bagaimana tidak, gerakan Papua Merdeka terpecah belah menjadi berbagai faksi yang saling berebut kekuasaan. Salah satunya adalah faksi United Liberation Movement for West Papua. ULMWP sendiri bahkan sempat berselisih pendapat dengan TPNPB. Buktinya ULMWP mendirikan Tentara Papua Barat sebagai ancaman bersenjata tandingan. Belum lagi ULMWP juga kerap mengecam tindakan kriminal yang dilakukan oleh TPNPB. Perpecahan di internal gerakan Papua Merdeka semakin menjadi-jadi dengan berpisahnya KNPB dan ULMWP. Mereka menilai ULMWP tidak mengakomodasi pemerintahan yang bernapaskan kearifan lokal Papua. Melihat dinamika ULMWP terakhir, Rapi memutuskan agar KNPB keluar dari situasi tersebut dan mengambil posisi tetap sebagai media nasional di luar ULMWP. Bunyi pernyataan KNPB dalam Rapimnas ke-6 pada 20 Mei 2024. Usut punya usut, ULMWP mengalami krisis kepemimpinan sejak 2023. Buktinya pucuk pimpinan gerakan kemerdekaan tersebut terbelah menjadi 2 antara Beni Wenda dan Menase Tabuni. Keduanya bahkan mengklaim sama-sama menjadi pimpinan sah dari pergerakan tersebut. Gak heran perpecahan antara 2 tokoh tersebut membuat gerakan Papua Merdeka semakin sporadis dan sulit untuk bersatu. Gerakan Papua Merdeka lain yang muncul ke permukaan adalah Republik Federal Papua Barat. Diproklamasikan pada Kongres Rakyat Papua ketiga, gerakan separatis ini lahir pada 19 Oktober 2011 dengan Forkorus Yaboy Sembut sebagai kepala negara. Forkorus bahkan sempat diringkus aparat keamanan setelah mendeklarasikan RFPB. Namun politikus 70 tahun ini menghirup udara bebas sejak Juli 2014. Forkorus bahkan mengharapkan negara pimpinannya segera mendapat dukungan dari dunia internasional. Kami mengharapkan dukungan dari dunia internasional dan masyarakat Papua. Bukti dukungan dari rakyat bisa kita lihat dengan aksi penjemputan yang sedang berlangsung saat ini, tutur Forkorus. Gerakan pro-kemerdekaan juga semakin tidak populer di kalangan masyarakat Papua. Mereka jenuh dan kesal melihat berbagai tindakan kriminal yang dilakukan pihak separatis. Banyak orang yang datang ke Papua mencari nafkah dan bukan untuk berperang. Kekerasan yang dilakukan pihak separatis hanya menciptakan ketakutan dan menghambat perdamaian di Papua, ungkap Ali Kabiai.
Tokoh pemuda Papua ini juga menegaskan Bumi Cendrawasih membutuhkan perdamaian ketimbang pertikaian. Papua butuh kedamaian, bukan kekerasan. Mari kita jaga tanah ini bersama, tegas KBI. Elemen masyarakat Papua lainnya bahkan dengan tegas menolak merayakan kemerdekaan versi OPM. Sipora Nelci Modo menyebut OPM hanya diisi oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan. Kelompok pendukung OPM ini didominasi oleh kelompok-kelompok yang masih belum puas dengan kekuasaan. Tutur wanita yang akrab disapa Mamasip ini. Mamasip juga menuturkan kemerdekaan Papua sangat sulit untuk dicapai. Merdeka yang mereka mimpikan itu mungkin merdeka angan-angan saja. Dia mimpi sesuatu yang impossible. Saya anak veteran, jadi saya harus bicara begitu. Lanjut Mamasip. Sipora juga mencurigai bahwa ada campur tangan asing di balik suburnya gerakan pro kemerdekaan. Saya tidak terlalu paham apakah mereka punya relasi dengan orang lain atau dengan pihak-pihak yang menjadi support mereka dari belakang atau tidak. Apalagi sejumlah tokoh masyarakat Papua menyetujui mereka tak terpisahkan dari NKRI. Salah satunya adalah Benyamin Tiris yang merupakan warga asli Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Buat kami, aksi-aksi minta merdeka itu bukan persoalan. Itu juga mungkin berupa suatu perhatian yang diminta. Kalau mereka mendesak Papua lepas dari NKRI, itu sudah tidak bisa karena Papua itu sudah final di dalam NKRI, tegas Benyamin. Kecaman terhadap gerakan pro kemerdekaan juga tertuju pada Veronica Koman. Buktinya almarhum Nicholas Meset selaku pentolan pendiri OPM menyebut Koman adalah penghasut yang membuat kacau balau Bumi Cendrawasih. Anda, Veronica Koman, bukan orang Papua. Anda tidak lebih dari seorang provokator. Anda hanya mencari keuntungan atas kekisruhan ini. Saya harap Anda, Veronica Koman, jangan campuri lagi urusan Papua. Anda adalah provokator yang pengecut bersembunyi di luar negeri, tegas Nick. Meset bahkan menebus kesalahannya sebelum wafat di akhir hayat. Sebab Meset memilih kembali ke pelukan Ibu Pertiwi setelah merasa dibohongi oleh pemerintah Belanda yang mengadu domba rakyat Papua dan Indonesia. Dukungan terhadap pergerakan Papua Merdeka juga diperlihatkan berbagai negara-negara sekitar Oseania. Mereka menganggap nasib yang diterima rakyat Bumi Cendrawasih sudah sangat memprihatinkan. Sebut saja seperti Selandia Baru yang turut mengusik perdamaian di Papua Barat dengan menyiarkan kabar pro-separatis. Hal ini dilakukan oleh kanal resmi mereka yakni Radio New Zealand yang mendiskreditkan upaya perdamaian yang dilakukan Indonesia. Sebuah kelompok hak asasi manusia di Selandia Baru menyambut baik dukungan dari beberapa negara kepulauan Pasifik untuk Papua Barat yang telah berada di bawah pendudukan militer Indonesia sejak tahun 1960-an. Tulis kanal asal negeri Kiwi ini. Selain Selandia Baru, Australia juga seringkali ribut mengenai masalah OPM. Mereka kerap kali berselisih paham dengan Indonesia mengenai masalah yang terjadi di Papua. Bahkan Australia seringkali menyalahkan Indonesia terhadap situasi yang terjadi di Bumi Cendrawasih. Negeri Kanguru bahkan memberikan suaka politik pada Veronica Koman yang kerap kali menyuarakan suara OPM di kancah internasional. Australia diduga memberikan perlindungan kepada Veronica Koman yang saat ini memang berada di negeri Kanguru. Saat ini Koman sedang menghadapi masalah pencabutan paspor dari pemerintah Indonesia. Tulis ABC News. Dukungan terhadap OPM juga terlihat dari negara-negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group. Kelompok ini sendiri merupakan organisasi regional yang beranggotakan negara-negara seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, hingga Vanuatu. Kelompok ini secara terang-terangan bahkan seringkali mendukung kehadiran organisasi Papua Merdeka. Sebut saja seperti Vanuatu yang bahkan menyuarakan kemerdekaan Papua di forum PBB. Pelanggaran HAM terjadi luas di seluruh dunia. Masyarakat Papua Barat terus menderita pelanggaran HAM. Kami tidak bisa membiarkan pelanggaran terjadi berulang kali terhadap piagam PBB ini berlanjut di forum. Ungkap Bob Louman-Weibur selaku mantan Perdana Menteri Vanuatu. Selain Fiji, salah satu tokoh di Papua Nugini yakni Powes Parkop juga pernah melayangkan kritik ke Indonesia. Dirinya menganggap Nusantara memberikan penderitaan besar pada rakyat Papua Barat. Ketika kejahatan telah dilakukan terhadap suku kami dan anggota klan kami, itu turut menyakitkan kami. Rakyat kami telah dan terus mencari pemimpin yang bisa memberikan sebuah solusi. Tetapi setelah 57 tahun pemerintahan telah gagal. Para pemimpin telah gagal, ungkap politisi Papua Nugini ini. Namun dukungan negara Melanesia kepada organisasi Papua Merdeka ini malah mulai mereda di kemudian hari.
Mereka malah secara terang-terangan menerima kerjasama diplomasi yang diberikan oleh Indonesia. Sebut saja seperti pertemuan antara Wakil Menteri Luar Negeri RI, Armanata Nasir pada November 2024 lalu. Dirinya berhasil mempererat hubungan Nusantara dengan Papua Nugini, Fiji, hingga Direktur Jenderal Melanesian Spearhead Group. Fokus utama dari kerjasama yang diberikan oleh Indonesia sendiri mencakup kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan. Selain itu, Nusantara juga memberikan bantuan untuk mitigasi dampak perubahan iklim yang menjadi masalah utama mereka. Contohnya terlihat dari Indonesia yang mengirimkan banyak tenaga ahli ke Kepulauan Solomon. Bahkan dukungan dari Nusantara nyatanya sudah terjadi selama 10 tahun ke belakang. Solomon Islands itu kan negara di kawasan Pasifik. Kita sudah sejak beberapa tahun terakhir ini, mungkin hampir 10 tahun terakhir, kita memberi dukungan. Kita punya kerjasama dengan negara-negara di kawasan Pasifik dan itu akan tetap kita lanjutkan. Ungkap Suharso Manoarfa selaku Kepala Bappenas. Alhasil pergerakan OPM di dunia internasional mulai diredam melalui jalur diplomasi yang diperlihatkan oleh pemerintah. Selain itu, Indonesia juga kerap kali menampilkan bukti-bukti agar Amnesty Internasional percaya dengan bukti-bukti yang kuat. Papua memiliki sejarah panjang dalam perjalanannya mulai dari bergabung dengan Indonesia. Bumi Cendrawasih mengalami berbagai ketidakadilan yang membuat lahirnya Operasi Papua Merdeka. Alhasil, situasi ini harus membuat pemerintah Indonesia lebih memperhatikan daerah yang memiliki sejuta potensi ini agar bisa merasakan persatuan seperti yang tercantum dalam Pancasila. Bagaimana pendapatmu?